Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Surprise, Ellen! Ya, mana? Kosong. Lan, Kok? Ellen! apa Joseph! nih kita masuk? Ah. Duduk aja dulu. Ya udah deh. Gimana ya dia ya? Coba nelpon. Kan Apa ya? mereka biasa keluarga baru. Lagi jalan-jalan kali ya. Lagi mungkin ke pasar kali ya. Ke pasar Oke, aku beli telepon belanjaan ya. Padahal kan kita mau berjenguk nih karena keluarga baru pingin sharing-sharing. Kita bawa hadiah tapi hadiahnya yang terlalu besar nggak bisa masuk pintu. Jadi kita pingin telepon dulu tanya sama Ellen. Di mana dia? Tuh. Halo, Lan? Di mana? Mana? Lagi di rumah mertua. Oh, rumah mertua. Nah, kita lagi di rumahmu nih. Bilang kita mau bawa hadiah karena keluarga baru kan. Rumah baru Kita juga. mau kasih surprise buat kalian. Ya masa surprise bilang-bilang. Iya. Itu bukan surprise dong. Jadi gimana nih? Kita udah masuk nih di rumah nggak dikunci lagi. Gimana? Ya udahlah, kita ngasoy dulu ya di. Oh iya, kita tunggu sini rumah aja ya. Tunggu Kita sini aja jagain ya. sekalian. Coba tanya, dia ada janjian nggak atau ada acara nggak hari ini? Takutnya dia ada acara, terus Ganggu kita... nggak kita? Iya, ganggu nggak ya? Kedengaran nggak suara kalian? Nggak ada. Oh, kalau nggak salah dia ada acara mau ke konseling. Coba tanya. Oh, mau konseling sama pendeta Kuntaraf kan ya? Jam segini mau, nggak? mau nitip pertanyaan aja buat pendeta. Oh. Kalau ketemu di Zoom. Oh, pendeta mau ke sini. Oh, lewat Zoom ya, pendeta? Iya. Mau konseling sama mereka tentang... Konselingnya jarak jauh. Oh, oke. Tentang apa? Biar kita bisa join juga nggak? Tentang keuangan. Oh, tentang keuangan. Oh, wah, bagus sekali tuh. Ya udah Lan. Hati-hati ya kalian ya di sana ya. Bye. Oke, ya. Ternyata dia keluar, tapi Nggak ada orang. dia itu mau konseling tentang keuangan keluarga. Mumpung kalian kan juga udah mau berkeluarga kan nih, udah harus pacaran, ini ya, ya kan? belajar Kayaknya juga harus. ya. Kalau aku sih udah mau miskin nih, jadi harus mengatur keuangan keluarga juga. Kita sesama sobat miskin. Sesama sobat miskin, ya. Jadi kita harus belajar. Mumpung masih muda, kayaknya kita juga harus jangan terlambat untuk mempelajari Jaga-jaga kita. keuangan keluarga. Mumpung Ellen mau konsultasi sama pendeta Jonathan Kuntara. keluarga pendeta Kuntaraf, kita nebeng aja kali ya. Iya. Oke? Ya. Tapi sebelum itu, aku sebentar ya, kita persiapkan dulu ambil catatan atau apa gitu ya. Oke, jadi nanti kita kembali lagi ya. Oke. 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 Wah, nah ini kayaknya pendeta Kuntaraf udah Hadir join dulu. di Zoom deh kayaknya. Iya. Ini nih, kebetulan di TV-nya Ellen nih udah langsung pasang Zoom, bisa connect dengan keluarga pendeta Kuntaraf, ya Allah. Kita sapa dulu kayaknya. Oke. Selamat malam. Halo, selamat malam keluarga pendeta Kuntaraf. Selamat malam semua di studio. Semangat kita. Selamat pagi dari North Carolina. Wow, selamat pagi, selamat malam di sini dari Tebet ya kita. Masih dari Hope Channel Indonesia, dari MT Haryono. Selamat malam, waduh luar biasa. Ini yang pembicara terkenal itu loh. Aku senang banget nonton keluarga pendeta Kuntaraf, talk show tentang keuangan keluarga. Kebetulan katanya kan mau sharing-sharing dengan Ellen, tapi Ellen ini lagi keluar. Iya. Nah, Pas banget kita di pas sini. banget. Oh, kita di sini. Kita pengen nanya-nanya Kita mau juga nanya ya juga. pendeta ya. Boleh, boleh. Oke, tapi seperti biasa, yang aku tahu kalau obsesi hati ini ada ayat tema kan, biar acara ini berjalan dengan lurus kan ya, jangan sampai. Gimana tuh? Iya. Nah, ayat tema kita, Di Oke. Amsal 6 ayat 6. waduh, Sampai 8. udah tahu aja kodenya kalau aku lupa ya. Tadi. Hai Amsal. pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wah, ini dia ayat tema kita.
mengenai pembahasan keluarga ya. Bagaimana kita mengatur keuangan keluarga. Betul. Ini ayat kesayangan saya juga sih. Hai pemalas ini udah kena sama. Pas banget ya? Pas banget nih. Jadi kita pengen tanya-tanya dengan Mungkin pendeta. sebelum kita lanjut, kita harus berdoa dulu ya. Oh tentu. Kayaknya Val sudah siap sekali untuk Berdoa. pimpin kita dalam Oke. doa. Sebelum memulai, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat kepada kami, sehingga malam ini kami dapat berkumpul, dan di sini telah hadir keluarga Pendeta Kuntara Veton yang akan berbagi mengenai keuangan keluarga. Kiranya Engkau memimpin perjalanan acara ini sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Nanti kita mau tanya-tanya tentang sama keluarga Pendeta Kuntara ya. Dan kita juga kan karena ini Zoom, jadi mungkin ada teman-teman juga yang join kan, yang lihat akan tayangan ini tentunya bisa kirimkan pertanyaan ya. Kalau dari Di saat ini kolom ada komentar. di mana? Ayo. Kolom komentar YouTube atau Facebook Hope Channel Indonesia, ataupun bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Iya, nanti kita kebetulan langsung sharing-sharing aja dengan keluarga pendeta. Oke, Oke. kita Kak, langsung dengar mulai. ada ini nggak? Ada yang ngetok ya? Ketuk-ketuk pintu. Kayak ada orang lain. Jangan Ellen kali ya? Iya, ya udah pulang dia. Mari masuk. Mari masuk. Permisi. Masuk masuk. Pak. Permisi. Oh, Silakan, silakan. Pak sini Pak. Pintu. Oh iya, sini Pak. Duduk Pak. Oh, Saya duduk, silakan. mau silakan. aku Mau duduk sini ketemu aja nih. Ellen Mau sama cari Ellen pendeta juga ya? ya? Oh, kebetulan iya. Oh, ini tetangga di sebelah. Tetangganya masa gitu? Ellen ya. Iya. Tetangganya Ellen ya. Iya. Waduh, dengan bapak sama ibu siapa? Nama saya Kevin. Oh, Nama saya Nora. oh, ini tetangganya Ellen ya. Iya. betul. Kebetulan Ellen lagi mana sih? Ke rumah Ke mertua. rumah mertua. Kita lagi tunggu juga. Tapi ini pas kebetulan lagi ada acara mau konsultasi mengenai keuangan keluarga. Join nggak? Mau banget. Boleh, loh. boleh. Oke, nanti bisa join ya dengan keluarga ini. Anaknya nggak dibawa? Lagi main. Oh, lagi main, betul. Jadi ini keluarga baru ya, keluarga muda. Ajarin Ellen juga yang baru berapa. Kan tetangga, jadi harus Iya. sharing. Alisa harus support ya. Oke, betul banget. Nah, kita sambil nunggu kita kayaknya seru kalau kita main. Ada namanya pernah nggak pernah. Udah pernah main nggak? Nggak pernah. Nah, itu ini seperti itu permainannya. Cuma pernah nggak pernah. Pemirsa juga bisa join ya. Bisa langsung tulis Iya. di kolom komentar. Betul, seperti sudah dipersiapkan ya Ellen. Iya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa main. Ini. Ya. Oke. Bu, kerja, Bu. Ini kan setuju nggak setuju nanti ya? Nah, main juga sekaligus. Sekaligus, oke. Ya, kita satu dulu ya. Ini kita rumah ini adem banget loh. Rumah ini vibes-nya positif banget. Luar biasa ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Nanti sebentar abis ini baru kita tanya-tanya dengan pembicara ya. Tapi kita main dulu nih. Pernah nggak pernahnya? Setuju nggak setuju? Oke? Oke. Yuk. Aku duluan ya. Nah, kita main dulu ya. Nungguin ya. Nah ini nih, pemirsa juga bisa join ya. Bisa tuliskan komentar di kolom komentar tentunya. Coba lagi. Oke. Wah. Anda belum beruntung. Oke. Pertanyaannya, setuju atau tidak setuju setiap orang atau keluarga itu harus memiliki dana darurat? Nah, dana darurat. Setuju atau nggak setuju? Nggak dihitung. Hitung. 3, 2, 1. Setuju. Wih. Pada setuju Setuju semua semua ya. nih. Setuju lah. Pengen tahu Kenapa nih, kenapa? Kenapa Dari kenapa? yang keluarga iya, tetangganya iya. ada dulu. Sebenarnya bilang setuju nih karena tertekan, Pak. Enggak. Tertekan. Mungkin karena lebih ke anak. Jadi anak itu kebutuhannya, apalagi mau menginjak usia remaja ini, anak ini kebutuhannya banyak di sekolah, di pergaulan. Jadi dana-dana yang kita tidak siapkan itu mungkin itulah untuk keperluan anak. Itu sih.
Kalau Bapak sendiri sering ambil nggak dana darurat? Iya, kita tanya dulu. Soalnya kadang Sering kepake nggak tuh? Sering kepake beli sepatu, Kesempatan ya, Pak? basket ya, atau apa gimana? Oke. Sering nggak? Dana darurat nggak sering sih, cuman pernah. Pernah nggak pakai? Wah itu. Kalau teman-teman sendiri Perlulah. ada nggak? Setuju. Spill dong berapa? Kasih tahu nggak ya? Kenapa? Paling buat kalau mendadak sakit gitu. Hmm. Itu aja sih paling. Sakit. Karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Biasanya kalau kalian nyisikan dana darurat itu berapa persen dari contoh salary gitu? Ada persen-persenannya nggak? 5% sih biasanya. 5%. Wow, lumayan. Ya. Sebisanya sih. Kalau dana darurat itu nggak kepake, nggak ada darurat-daruratnya, biasanya ngapain? Disimpan aja. Oh, jadi tabungan? Iya. Luar biasa. Gimana pemirsa, teman-teman? Boleh tulis Setuju? di kolom komentar. Atau tidak setuju? Oke, lanjut ya. Ada, silakan. Maaf, nggak bikin apa-apa ini. Telur aja. Telur aja. Oke. Ini semua tentang keuangan keluarga. Kok tahu? Kok? Iya dong, kan udah di setting. Udah disediain sama Ellen. Iya, Siapin. Siapin. Oke, setuju atau nggak setuju? Oh, ini setuju nggak setuju? Yang mengatur memegang uang keluarga itu perempuan atau istri? Waduh, oke. Belum dihitung Pak. Sabar. Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Gini boleh nggak? Oke, bisa juga nanti kita tanya. Iya. Jadi, Bapak, wah, sama ya, tos dulu. Setuju. Ibu setuju. Setuju, Val. Ini 50-50. Iya. Dari mana dulu nih? Tapi ingin dengar. Dari 50-50 aja dulu lah. 50-50. Karena aku kayak setuju nggak setuju ya, mengatur keuangan ya bareng-bareng gitu. Ya kan? Bijaksana. Tapi yang megang gitu, kalau yang Oh, yang megang tetap wanita. Setuju. yang megang ya. Kalau keluarga tetangga, Yang mana? Yang Iya, tidak setuju. Kenapa? Tidak setuju. Tunggu, by the way, keuangan keluarga kalian ini siapa yang megang nih? Kalau Atau siapa yang kontrol? lebih ke dia sih. Kenapa sinis gitu ya? Apa? Keningnya? Nunggunya pakai kening ya? Jadi gini kan Pak, ada pepatah bilang itu. Oke. Kalau ke restoran yang bayar cowok Berarti berarti pacaran. pacaran. Kalau yang bayar sendiri-sendiri Sendiri berarti masih PDKT. lah. PDKT. Kalau yang bayar cewek ya udah Fix. nikah. Itu pasti itu udah nikah. Oke. Karena duit dipegang wanita. Istri. Tapi kalau untuk ngatur ya mungkin bisa berdua lah. Ini untuk apa, ini untuk apa, tapi tetap aja duit tetap di Oke. gitu. Oh, gitu ya. Iya. Kalau aku sendiri sih terus terang lebih ke hampir sama kayak Dian juga sih. Kayak ngatur Bareng-bareng. barengan. Tapi kalau yang megang itu lebih ke aku. Serius. Berarti Bapak yang sering di rumah kah atau enggak? Kerja ya, Pak? Kerja dong. Karena kadang kayak kelemahan dari istri saya lihat dikit pengen beli gitu. Jadi dia Karena masih ada saldo gitu kan? iya. Tapi kadang masuk akal nggak sih kalau misalnya Hmm. kan misalnya ibu rumah tangga, kenapa di istri? Karena mungkin dia yang tahu kebutuhan rumah atau apa, jadi dia yang lebih tahu detailnya, jadi kenapa mungkin lebih ke perempuan. Oke. Jadi kalau lu nikah nanti sama Tit. sama dia, lu yang akan megang keuangannya. Ya itu nanti lah. Oke. Ya. Oke, masih ada waktu. Kita next ya. Mungkin teman-teman Oleh Kadi. deg-degan. Pernah atau tidak pernah berhutang? 1, 2, 3.
Wih. Jago banget. Biar beda, biar beda, biar beda. Oke. Karena apa? Karena kita utang sama dia. Bayar. Nah, mungkin dari teman-teman dulu. Biasa kalau pun dalam keadaan terdesak, Sebenarnya mau bukan lebih utang gimana? Atau cicilan kali ya? Iya, bukan lebih ke ke hutang cicilan. ini ya, kita lebih ke cicilan kayak cicilan mobil. Sama juga kan itu kredit. Sama aja utang. Cuman bahasanya sih. Cicil. Lebih keren. Ya, itu. Biasanya untuk keperluan apa nih kalau untuk cicil gitu? Dalam konteks apa? Waktu lalu sih, waktu kami awal-awal menikah, kulkas, Oh, oke. terus mesin cuci, Mesin TV, cuci. kayak gitu sih. Terus ya mobil itu kami bisa mampunya mencicil. Oh, oke. Nah, menarik nih kakak Dian nih. Karena Nggak pernah ya. Bebas. iya, karena belum berkeluarga. Hmm. Jadi aku merasa aku belum punya hutang. Tapi kalau mau apa-apa ya ada lah kredit sama kredit mobil gitu-gitu. Oh, oke. Kalau udah nikah nanti kira-kira Kak Dian mau berhutang nggak? Udah berpikir ke depan untuk hutang. Silakan hubungi nomor di bawah. Pinjaman online. Kenapa memilih nggak mau ngutang? Karena belum ada Belum ada yang Yang urgent belum atau- ada yang urgent. luar biasa banget. Oke. Oke, Oke. lanjut. Ya, ini nah kita pengen nanya-nanya ke narasumber nih. Masih ada terhubung? Ya, udah kembali lagi nih. Masih. Oke. Kita pengen Masih terhubung. halo. Ya. Nah, kita pengen minta komentar dulu nih. Gimana? Selamat malam semuanya dari sini. Kita pengen minta komentar dulu tentang yang mana yang bagus mau ditanya? Yang Yang pernah tadi. nggak Yang pernah tadi? ini deh, yang berhutang tadi. Iya, itu kayaknya. Oh, yang hutang dulu nih. Boleh kasih komentar dikit nggak? Keluarga Pendeta Kontara tentang hutang. Kan topik Oke, sebelumnya juga pernah membahas tentang hutang nih. benar. Hutang adalah sesuatu perkara yang kita hindarkan. Kalau belum waktunya punya uang, ya tidak usah beli. Namun hutang yang dapat punya alasan adalah sesuatu perkara yang dia punya nilai akan naik bukannya menurun. Ya. Jadi saya ambil contoh ya seperti rumah. Ya. iya. Kalau rumah itu umumnya nilainya itu makin lama makin tinggi. Itulah sebabnya kalau kita berhutang walaupun kita mencicil itu tidak akan rugi. Ya, jadi selama dapat membayar, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang beralasan, ya. Tetapi kalau untuk barang misalnya mobil itu dia punya depresiasi itu menurun. Ya, begitu keluar dari showroom, itu harga mobil sudah menurun. Iya. Ya, jadi kalau kita berutang, maka itu akan menyebabkan kerugian. Kerugian. Jadi tadi sebutkan tentang kulkas ataupun televisi dengan berhutang atau beli dengan kredit Lebih itu mahal. harganya lebih mahal. Ya. Jadi lebih bagus Anda menabung kan kulkas tidak mahal, tidak banyak, tidak terlalu mahal ya. Jadi tunggu beberapa bulan sampai Anda dapatkan uang untuk beli kulkas, baru beli kulkas. Nah, itu beberapa prinsip yang sangat penting supaya kita harus ingat secara prioritas. Sebab hutang itu menyebabkan Anda harus bayar bunga ya dan menyebabkan lebih Mahal. mahal. Ya. Biasa. Berarti kita menghindari berhutang lebih baik Sebisa mungkin nabung. lah. Iya. Sebisa mungkin menghindari hutang. Oke, Pendeta, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ini pertanyaan yang segmen-segmen sebelumnya Oh, iya. yang belum pernah Episode sebelumnya. belum terjawab ya mengenai Iya. keuangan keluarga. Pertanyaannya, mindset selalu mengatakan untuk bisa membuat keuangan dapat berjalan dengan lancar dan mapan. Namun sulit dilakukan jika masih menjadi generasi sandwich atau generasi yang harus membiayai orang tua, membiayai diri sendiri bahkan anak. Apa tips bagi para generasi sandwich agar keuangan dalam keluarga tetap sesuai? Silakan Pendeta. Oh, dengan sendirinya kurangi pengeluaran dan naikkan income.
Ya. Itu garis besarnya. Itu prinsip yang berlaku untuk ribuan tahun. Yaitu kita harus betul ada biaya, tetapi biaya itu pun kita harus misalnya tekan. Jadi kepada membiayai orang tua. Jadi orang tua kan dapat mengerti. Jadi bisa berunding sama orang tua. Papa, mama, oleh sebab keuangan kami sangat terbatas, bagaimana kalau kami hanya berikan sekian. Jadi Anda tetap harus menyisihkan suatu sebagian dana. Dan usahakan ada satu prinsip yang disebut 50 30 30 ya. Maksudnya adalah 50 adalah pengeluaran Anda tadi untuk rumah ataupun untuk keuangan ataupun membantu orang tua, itu hanya 50% dari biaya Anda. Ya, kemudian 20% adalah untuk tabungan, kemudian atau investasi, kemudian 30% itu adalah sesuatu perkara yang boleh menjadi satu kelonggaran untuk Anda untuk membeli misalnya kebutuhan untuk vacation dan sebagainya. Jadi Anda harus perhitungkan sedemikian rupa supaya jadi tetap Anda dapat menabung dan pengeluaran itu hanya di dalam batas 50%. Oke, jadi seperti itu ya. Setidaknya harus diperhitungkan. Betul. Dan nggak lewat dari 50%. Nah, Kak Deto dan keluarga Havelar dan pendeta dan mem di rumah di Zoom ada satu cuplikan yang akan kita lihat. Kita lihat episode sebelumnya bagaimana pendeta dan mem memberikan langkah-langkah sukses dalam keuangan keluarga mapan. Oke, kita saksikan berikut ini. Langkah-langkah sukses dalam keuangan keluarga yang mapan, kita akan coba ini adalah satu hal yang kita akan bahas dengan lebih dalam nanti, tetapi kita ambil garis besar lebih dahulu. Yang pertama, setujui prioritas kebutuhan. Jadi apa yang paling penting, bukan untuk mengesankan, bukan untuk menyaingi tetangga, bukan supaya kelihatan hebat, untuk tunjukkan bahwa kita umat Tuhan, kita adalah orang yang diberkati, itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan, sebetulnya untuk menonjolkan kepada diri sendiri. Jadi prioritasnya kebutuhan itu apa? Kemudian kedua, buat anggaran belanja bersama. Ini penting. Jadi anak-anak pun tahu. Sebab anak-anak harus tahu keadaan kita punya keuangan bagaimana. Kalau enggak, mereka mau semaunya aja minta ini dan minta itu. Jadi buatlah anggaran belanja bersama dengan seluruh anggota keluarga. Ada orang yang mau menikah, kemudian mereka mau keuangannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang different account itu yang jadi susah. Different account. Kemudian saya katakan, anjuran kami adalah combined account, joint account. Kenapa saya katakan coba nanti itu bisa menghindarkan pertengkaran. Tetapi supaya kami bisa bebas untuk menggunakan uang kami. Itu adalah hal yang harus dirundingkan. Saya menggunakan tolong saudara saya. Itu adalah hal yang harus dirundingkan. Jadi misalnya untuk membantu saudara, artinya family, yang sekolah, inilah sisihkan. Tetapi itu adalah atas persetujuan bersama. Itu sangat penting sekali. Jadi kita harus buat anggaran belanja bersama. Kemudian kita harus selalu ingat apa? Sumber berkat. Bahwa Tuhan, kalau nggak ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dari mana kita bisa kerja? Jadi berkat itu datang betul-betul sumbernya dari Tuhan. Jadi oleh sebab kita ingat sumber berkat, kita harus ingat juga untuk membalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ini adalah sangat penting. Ingat sumber berkat menyebabkan kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam mengelola keuangan kita. Kemudian hindarkan membeli dengan perasaan. Saya rasa ini bagus untuk ini. Jangan, belilah yang perlu. Bukan karena perasaan. Apalagi kalau ada sales. Itu perasaan kita. Dapat beli satu dapat satu ekstra lagi free itu pancingannya hebat sekali itu. Makanya kalau pergi ke supermarket bawa daftar apa yang akan dibeli. Jadi dibeli apa saja yang perlu. Kita selalu kalau pergi kemana-mana kita bawa daftar. Ada ini satu ini dan sebagainya. Ini kemudian tidak ada di
Daftar? di tempat ini ya kita harus ke tempat yang lain. Tapi dengan daftar itu satu hal yang sangat penting sekali supaya jangan membeli dengan perasaan. Ya. Kemudian membeli barang besar dengan hati-hati. Ingat, apa kita perlu ini apa enggak? Sebab kalau apalagi kalau pakai kredit card, ini yang paling mengerikan kita lihat. Karena banyak orang bilang, enggak apa-apa. Enggak terasa kan pakai kartu, berdiri aja kayak gini. Waktu datang penagihan selalu dibayar yang the lowest, ya. Jadi yang minimal. Wah, interestnya makin bertambah hebat. Jadi beli barang besar dengan hati-hati. Satu hal yang menarik, saya punya teman ya, satu kali dia punya jabatan yang tinggi lah ya, kemudian dia minta sebuah lemari yang bagus sekali yang segitiga, artinya yang ditaruh di ujung ke sini dan sebagainya. Jadi dia kata ini bagus ya, jadi dibuatlah ya akan lemari tersebut. Kemudian waktu sudah selesai, sangat cantik sekali, mau masuk ke pintunya nggak bisa masuk, kebesaran. Lemari itu kebesaran, tidak bisa masuk ya. Itulah maksudnya membeli barang besar dengan hati-hati. Jangan sampai beli TV yang besar padahal tidak ada tempatnya untuk taruh ya, dan sebagainya. Kemudian beli mobil padahal kekecilan. Misalnya suami tidak bisa masuk sebab badan suami terlalu gede ya. Itu adalah hati-hati ya. Dan harus selalu berkonsultasi. Jangan kita mau kemauan kita sendiri aja. Oke, kemudian mengenal prinsip akuntansi rumah tangga. Apa prinsipnya? Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Hanya simpel itu saja ya. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kalau belum ada uangnya, jangan beli. Tunggu, jangan hutang ya. Kita harus hindarkan itu hutang. Oke. Tapi nanti kita akan bicarakan hutang apa saja yang boleh kita lakukan. Beralasan. Ya, hutang yang bagaimana. Tapi yang banyak hutang yang tidak beralasan. Kemudian kita lihat pentingnya menabung. Ada orang katakan nggak ada uang saya lagi, biar kecil menabung. Perlu sekali untuk menyediakan payung sebelum datang hujan. Ya. Kemudian masa paceklik bisa datang, kita harus ada persiapan. Dan juga untuk masa depan. Ya, kami misalnya, kami pikirkan ya anak-anak akan ambil kedokteran ya dan sekolah di Amerika, maka kami harus sudah siapkan dana. Jadi waktu kami di Singapura kami sudah ada asuransi pendidikan. Ya. Jadi itu penting sekali menabung. Kemudian praktekkan perasaan puas dengan keuangan Anda. Ada orang yang tidak pernah rasa satisfied ya. Ini kurang. Ada saja yang kurang. Coba kita praktekkan perasaan puas lah. Apa dengan ada. Ya. Kemudian hindari hutang. Ya. Tapi kita akan kasih tahu nanti lebih jelas hutang apa saja yang bisa dilakukan, tetapi hutang apa yang kita harus hindarkan. Jadi dan hati-hati dengan kartu kredit sebab orang bisa berhutang dengan kartu kredit. Ya. Jadi Anda gunakan kartu kredit kalau dananya ada ya. Jadi Anda akan selalu bayar pada waktunya. Jadi tagihan itu sebab memang sangat convenient sekali ya. Balik kartu kredit daripada bawa uang banyak-banyak, siapa tahu ada yang lagi merampok di jalan dan sebagainya. Jadi memang sangat menyenangkan pakai kartu kredit, tetapi harus hati-hati. Kemudian memfokuskan pada memberi ya. Kenapa memfokuskan kepada memberi? Kita pikir kalau memberi justru kita akan lebih berkurang uang kita. Oh tidak, itu memberi itu adalah kerjasama dengan Tuhan. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lebih banyak. Ingat itu saluran ya, saluran yang besar dan saluran yang kalau pelit-pelit ya salurannya sangat kecil, tidak mau beli. Sebenarnya kalau memberi itu kita sendiri diberkati. Kita dapat berkatnya. Senang. Kemudian kami punya pengalaman yang sangat banyak sekali yang soal memberi itu dengan satu hal yang luar biasa. Luar biasa sekali. Nanti kita akan bicarakan. Kita ambil contoh saja. Satu waktu ada orang yang perlu sekali untuk membeli membeli mobil ya. Hutang. Untuk berhutang ya. Kami kata, kami berikan dengan tanpa bunga. Tanpa bunga.
Tetapi apa yang terjadi ya, kami memerlukan rumah dan kami masih belum sempat jual rumah ya. Kemudian ada orang yang siap untuk meminjamkan juga tanpa bunga untuk beli rumah. Bayangkan. Jadi kita coba lihat dia, kami sudah kembalikan ya. Nah, itu adalah memberi itu ya senantiasa ada berkatnya. Baik, pelajari kemungkinan menambah income dengan tidak mengorbankan waktu keluarga ataupun bersama-sama dalam keluarga ya. Kita harus menambah income kalau diperlukan ya, tapi tidak mengorbankan waktu keluarga ya. Oke, itu dia sedikit cuplikan dari keluarga Pendeta Kuntara tentang Menarik ya. Iya. Mantap sekali. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari keluarga Iya, ini dari keluarga tetangga. Pendeta, kalau boleh tanya nih, kan saya ada anak nih, misalnya kalau uang angpau yang diberi biasanya dari oma opanya atau saudara-saudara. Biasa langsung diambil sama bapak ya. Itu boleh nggak sih kita tuh pakai buat mengisi keuangan rumah tangga? Berarti pinjam sama anak ya. Punya hutang. Saya percaya bahwa kita harus menunjukkan satu integritas ya kepada di dalam keluarga, termasuk kepada anak-anak. Anak-anak harus tahu bahwa itu adalah uang anak-anak. Ya. Jadi uang anak-anak itu lebih bagus ditabung ya, bahkan diinvestasikan ya. Jadi walaupun dalam bentuk yang sangat kecil, tetapi mereka bisa melihat akan perkembangan daripada uang yang mereka miliki. Yang mereka telah miliki. Ya dulu selalu kita masukkan itu uang di celengan ya. Tetapi sekarang kita bisa investasikan. Jadi saya percaya bahwa dalam hal ini orang tua harus mengekang diri ya untuk tidak menggunakan uang tersebut, tetapi uang itu disisihkan untuk masa depan daripada anak tersebut. Ingat bahwa anak-anak learn by modeling. Jadi kalau kita tidak model apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan, anak-anak juga tidak mempunyai prinsip yang bagus, yang tegas ya. Malahan jadi bingung. Oh, mama bilang harus dan papa bilang harus nabung. Loh kok uang tabungan saya pun diambil. Jadi children learn by modeling. Mudah-mudahan kita dapat menjadi parents, orang tua yang baik, yang patut memberikan contoh yang baik. Jadi prinsip kejujuran sangat penting sekali. Integritas, oke. Jadi uang anak adalah uang anak, ya, dan orang tua harus hindarkan untuk menggunakannya. Terima kasih pendeta terima kasih. Biasanya ada modus-modus, sini mama pegang, mama simpanin dulu. Karena itu mungkin dari pengalaman dulu kali ya. Bertobat ya kita orang tua muda ini, aduh, harus jujur sama anak. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita akan ikuti tayang yang satu ini. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Kembali lagi di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Wah, luar biasa. keren banget. Keren banget ya, seperti lancar. Oke. Nah ini kita ingin nanya-nanya nih seputar ini nih, mengatur keuangan. Tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkah bagaimana biar sukses. Dan sekarang mungkin lebih spesifik aja nih, bagaimana cara mengatur keuangan keluarga ataupun ini yang masih muda-muda single. mengatur keuangan pribadi nih. Kalau dari kalian gimana? Mungkin dari teman-teman yang masih belum berkeluarga,
belum bersuami lah. Apa sih? Yang masih single. Oke, single. Kalau aku pribadi masih belum terlalu terarah sih, cuman memang. Nah, ini nih. Nah, Bagus nih, langsung. Cuman memang karena rumah jauh dari kantor, aku butuh kendaraan untuk menghemat juga, kan karena di Bekasi kan. Jadi kalau naik kendaraan umum untuk ke misalnya stasiun Transjakarta tuh jauh juga. Jadi daripada mesen Gojek atau apa, aku ada cicilan motor memang. Jadi belum terlalu terarah, yang penting cicilan motornya tuntas. Oke. Kalau dari Dian? mengatur keuangan pribadi ya. Keuangan Ya, tadi bulanan. nggak pernah berutang kan Kak Dian nih? Lebih itu. Iya. Ya intinya Abis ini kita ditraktir lebih banyak. intinya yang pertama harus disisihkan langsung persembahan persepuluhan. Wah. Tuh, supaya nggak kepake kan. Ya. Lalu dana darurat tadi yang kita ngobrolin tadi. Baru sisanya ini bayar kos, Daily living lah daily ibaratnya. living. Baru sisanya ya kalau ada tabung. Ada itunya, ada kayak persen-persennya atau pos-pos gitu juga nggak? Ada sih, tapi sisanya nggak ada ininya, nggak ada persenannya. Jadi persenannya ya persembahan persepuluhan, 10%. Terus 5% untuk dana darurat. Sisanya bebas. traktir ya. Mau traktir apa kalian? Udah. Enak nih kalau punya Kayaknya teman kita kayak gini. bertetangga aja lagi. Kalau keluarga tetangga sebelah ini, Hablar, Kalau pengaturan Pengaturan keuangan bulanan. pasti perpuluhan. Itu langsung di kantor. Langsung potong ya. Iya, langsung potong. Jadi aman lah kalau untuk itu. Nggak tahu kalau dia. Terus apa lagi ya? Oh, uang sekolah. Uang sekolah anak langsung kita sisihkan. Terus dulu ada cicilan, sekarang puji Tuhan sudah Kelar. kelar. Ada sisihkan uang itu juga nggak kayak open table? Maksudnya Oh, apa? Enggak. Untuk perabotan keluarga gitu, meja apa gitu. Jadi perbaiki Oh, meja iya. ya, open table, perbaiki meja ya. Oke. Misalnya rumah-rumah rusak atau apa? Enggak sih, mungkin lebih ke Fasilitas healing. Oh. Vacation. Untuk khusus keluarga. Anggaran bertamasya gitu ada nggak sih sebenarnya anggaran? Tergantung diskon, Pak. Sebenarnya nggak ada anggaran sih, cuman kalau misalnya nih kita pengen healing, nah jadi kita prepare nih dari 1 bulan sebelumnya kita kita ada Mau pergi. ya kita mau oke. mau healing, Trip kita harus gitu ya. prepare kita harus prepare dana itu gitu sih. Oke. Berarti healingnya di rumah sakit dong. Kan penyembuhan. Beda ya? Beda-beda. Beda, Pak. Oke. Nah, oke, saat ini mungkin kita akan saksikan ya sebuah cuplikan video untuk teman-teman juga dan saudara-saudara sekalian tentang bagaimana sih tips pembuatan anggaran keluarga ini nih dalam tayangan yang sudah dipersiapkan. Nah, tips dalam membuat anggaran kita coba lihat, mudah-mudahan terlihat ini ya. Ya, anggaran akan berhasil dengan lebih baik bila setiap anggota keluarga terlibat. Perlu anak-anak Jadi juga. bapak, ibu, anak tahu. Kadang-kadang anak mau kepengen untuk beli skateboard. Ya, kita akan bilang, oh ini anggaran kita cuma sebegini, jadi kita bikin bulan depan ya, kalau sudah ada anggaran kita mulai sisihkan. Dia bisa lebih mengerti. Waktu kami di Singapura, ya anak-anak itu masih kecil kan mereka sudah mainan. Banyak mainan-mainan di Indonesia Yang itu ditinggalkan. dikasih sama teman-teman. Ya. Nah, tiba di Singapura nggak ada mainan sama tidak ada sekali. mainan. Dan apa yang katakan kepada mereka? Oke. Hanya beli Satu mainan dalam 1 bulan. bulan. Jadi setiap bulan sudah dapatkan gaji kita Kita pergi bawa ke dan Toys R Us. Oke, pilih apa sekarang? Oke. Satu aja. Satu saja. Jadi dia anak itu dia pun mesti dia pilih mana yang mana. Ini bagus. Tapi di situ dia mengajar dia untuk mengadakan evaluasi.
mana yang terbaik yang dia mau. Nah, kalau dia mau ini, oke, kita beliin buat dia. Tapi Jadi, satu bulan. Anak juga belajar mengambil keputusan sejak dari kecil. Ini penting. Soal banyak orang yang sudah dewasa pun tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Untuk pilih jodoh juga susah. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali, mendidik anak mengambil keputusan dan termasuk terlibat dalam anggaran. Kemudian bila semua anggota terlibat, maka semua akan berusaha untuk mengikuti anggaran tersebut. Oh ya, memang belum ada anggarannya sekarang ya dan sebagainya. Kemudian itu biarlah setiap anggota keluarga duduk bersama dan menyampaikan kebutuhan masing-masing. Masing-masing anak mesti ada kebutuhan dan mereka harus sampaikan itu. Ini namanya kan musyawarah keluarga, ya, dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing, ya. Itu harus kita hormati, ya, supaya mereka juga merasa ada ownership dalam membuat budgeting daripada keluarga. Putuskan bersama prioritas apa, ya. Yang sekarang memang kita punya air condition sudah mati nih ya. Jadi itu priority. Karena kalau panas di sini panasnya bukan main. Bagaimana ya? Jadi prioritas yang mana dan sebagainya. Kalau TV yang lebih bagus, kita punya TV masih cekung, kita mau yang lurus, ya. Tetapi bukankah masih bisa lihat televisi? Jadi kita harus lihat prioritasnya. Kemudian setiap anggota keluarga harus buat catatan dari pengeluaran, tidak peduli berapa kecilnya, untuk dapat melihat kemana saja uang itu pergi. Ya. Perlu ada buku, ya. Kita pun ada buku untuk selalu pengeluaran. Setiap kita belanja, kita tulis. Apa kita ini, kita tulis. Jadi kita tahu dan kita bisa bandingkan pengeluaran ini bulan dengan bulan yang lalu dan sebagainya. Itu penting, ya. Kemudian diharapkan setiap keluarga mengalokasikan $50-100 untuk biaya tak terduga, ya. Jadi ada sesuatu perkara yang tidak terduga paling sedikit disisihkan, kalau tidak terpakai itulah yang masuk di dalam tabungan, ya. Masukkan ke dalam. Dan ini kecil-kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang jumlahnya besar. Ya. Jadi ini seperti kami di sini, ya, kami kan sudah pensiun, ya. Jadi kita dapatkan dari uang pensiunan dan sebagainya. Tapi kita perlu juga untuk mengadakan tabung supaya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan social security di sini. Jadi kalau tidak ada terjadi kolaps atau apa, paling sedikit ada tabungan. Yeah. Itu hal yang penting. Kemudian evaluasi anggaran Anda secara regular untuk melihat kemajuan dan lihat perubahan apa yang dibuat, ya. Dan sebagai inti kembali Anda harus jujur. Ya. Kemudian anggaran harus dibuat. Biar bagaimanapun kalau Anda tidak membuat anggaran, maka mulai dari sekarang ini buatlah anggaran secara seluruh keluarga. Ya. Kemudian periksa keadaan keuangan setiap minggu. Ya, periksa pengeluaran setiap minggu. Bila tidak ada kelebihan setiap minggu, maka harus buat rencana untuk pengeluaran yang lebih kecil minggu berikutnya. Dan gunakanlah kelebihan uang untuk hal yang Anda butuhkan, atau dengannya untuk ditabung. Jadi ini adalah sangat penting sekali untuk mempunyai suatu anggaran di dalam kehidupan Anda. Baik, kemudian prinsip yang ketiga sekarang adalah mengendalikan. Jadi kembali, prinsip pertama adalah lihat ke dalam. Lihat evaluasi diri kita. Yang kedua adalah kejujuran, termasuk membuat anggaran dan membuat anggaran dengan jujur. Nah, sekarang Anda coba harus mengendalikan, mengontrol. Oke, kita akan bahas latar belakang prinsip Alkitab dan pemikiran kemakmuran. Kemudian latar belakang, bagaimana? Bagaimana mengendalikan keuangan Anda? Cara yang terbaik adalah menjadi penata layan yang terbaik. Ingat bahwa yang memberikan kepada kita kemakmuran adalah Tuhan. Ya, apakah itu dari kesehatan kita? Kalau nggak sehat kan nggak bisa kerja, kan nggak bisa dapat uang. Jadi kita harus pertama sekali sebelum kita menggunakan apa-apa mengembalikan 10% kepada stewardship, ya, penata layanan, ya. Nah, itu tadi kita sudah lihat tips dari pendeta dan mem. Bagaimana kita mengatur itu sama dengan penata layanan. Ternyata itu mengatur. Luar biasa. Dan ada chat dari Ellen nih, titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan Ellen. Karena mereka baru saja menikah, baru saja menjadi keluarga baru. Bagaimana mengatur tabungan bersama untuk keluarga muda
Bagaimana nih tipsnya, Pendeta dan Mem? Baik, dengan sendirinya kita akan menabung, ya, dengan prinsip yang sangat penting, diusahakan supaya ada 20% yang dapat dari pengeluaran itu dapat ditabung. Oke, jadi ini Ellen dengan siapa? Joseph. Ya, duduk bersama-sama. Kira-kira apa yang akan dibutuhkan? Kebutuhan dasar adalah untuk tempat tinggal, bukan? Jadi misalnya sewa rumah atau kontrak rumah, mungkin sudah itu dikontrak untuk setahun sebelumnya, tetapi kita lihat berapa kontribusi Anda yang harus bayar setiap bulan. Dengan sendirinya yang pertama adalah persepuluhan harus disisihkan, kemudian perlunya pengeluaran yang tidak bisa dihindarkan, yaitu masalah rumah, masalah makan, masalah kesehatan, ya, seperti BPJS, ya, itu adalah merupakan pengeluaran inti. Kemudian diusahakan supaya itu adalah 50% saja dari income Anda. Ya, kemudian 20% adalah sesuatu perkara yang Anda sisihkan untuk tabungan, ya, yang disisihkan, jangan dipegang-pegang. Pegang-pegang. Tadi saya disebutkan adalah kalau ada sisa baru ditabung. Itu adalah satu perkara hal yang harus dihindarkan. Anda sudah harus sisihkan lebih dahulu. Sebab keperluan nanti matanya besar sekali, apalagi kalau ada sale perempuan, ya. Wah, nanti jadinya nggak ada sisa. Jadi ada hal yang selalu disebutkan, ada perbedaan di antara orang Asia dengan orang Amerika di sini, ya. Ada banyak, saya sebutkan tidak semua orang Amerika, tetapi ada banyak orang Amerika begitu dapatkan uang, ya, apa yang mereka keluarkan adalah pergi ke bar atau makan-makan dan sebagainya, ya, ya, bayar hutang dan sebagainya. Kemudian waktu pertengahan bulan sudah habis uangnya. Iya. Jadi banyak orang yang lebih coba senang-senang sebab mereka punya, banyak orang yang punya prinsip, ya, let us eat, let us drink, ya. Tomorrow we die. Besok mati. Jadi makanya banyak sekali pada waktu terjadi ini kolaps daripada keuangan, banyak yang tadinya sudah berkeluarga sendiri, udah punya rumah sendiri, balik lagi dia sama orang tuanya sebab mereka tidak ada mempunyai saving sama sekali. Satu hal yang sangat menarik adalah pada saat kehilangan pekerjaan oleh saat COVID, ya, banyak orang yang tidak ada uang untuk makan, jadi mereka harus antri, ya, untuk dapatkan, ya, itu makanan, ya, antri makan, ya, untuk mereka, padahal mereka bawa mobilnya Mercedes. Wah, kalau lihat mobilnya mobil Mercedes, tetapi tidak ada uang untuk makan. Kenapa? Oleh sebab tidak ada uang tabungan, ya. Jadi kembali, ya, harus ada uang tabungan, kemudian harus ada dana darurat yang tidak dipegang-pegang, ya, hanya untuk emergency. Jadi ada perbedaan antara tabungan dengan emergency. Ya, emergency hanyalah untuk keadaan emergency, tetapi dengan sendirinya ditabung juga, ya. Tetapi yang 20% adalah salah satu perkara yang Anda harus sisihkan supaya itu memikirkan untuk masa depan, oke? Ingat itu ayat inti yang tadi dibacakan, ya, bagaimana semut itu. Lihatlah, belajar kepada semut. Dia sudah mencari makanan untuk musim apa? Musim panas. Artinya pada musim panas dia menyiapkan dana untuk musim dingin. Oke. Jadi itu satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Oke, Pendeta dan Mem, terima kasih. Bagus banget jawabannya. Jadi termotivasi gitu ya. Iya. Untuk menabung. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya menabung kalau income saja kurang untuk kebutuhan setiap bulan? Boleh, silakan Mem dan Pendeta. Kalau income kurang, maka Anda harus tambahkan income, ya. Jadi untuk menambah income, misalnya kadang-kadang istri tidak kerja,
oke, oleh sebab harus jaga anak. Itu penting sekali, jaga anak itu penting sekali. Nah, bagaimana kalau menambah income dengan adanya pekerjaan Pekerjaan di dalam rumah. Ya, sekarang itu kita bisa menjual sesuatu online, ya. Jadi cari koneksi-koneksi, ya, yang dapat menjual, ya. Kadang-kadang mungkin juga jual rumah, ya, hanya dengan online. Nah, sekarang orang mau beli mobil pun bisa online. Karavan. Karavan di Amerika. Oke. Jadi poinnya adalah menambahkan income, ya, kemudian mengurangi akan kebutuhan. Jadi Anda coba lihat, ya, mungkin ini biaya makan ini, ya, kelihatannya apakah masih bisa dikurangi atau tidak, ya. Kalau orang-orang seperti usia 40-an ke atas, ya, sebetulnya tidak perlu makan 3 kali sehari. Kalau makan 3 kali justru makannya badannya makin gede. Dan tidak perlu makan di restoran selalu. Kami punya teman juga yang makannya di restoran terus, akhirnya jadi bangkrut. Iya. Pakai kredit card terus, ya, tidak sanggup akhirnya bayar kredit Kasian card. sekali. Ya, jadi ada permasalahan. Jadi income itu tidak cukup. Kalau gitu kurangi apa yang dapat dikurangi, ya. Kalau sewaan rumah kan tidak bisa dikurangi, tetapi kalau makan Dan di luar kan bisa dikurangi. cari makanan yang bergizi, ya, tetapi tidak mahal. Dan- Atau bisa masak sendiri. Iya. Jadi artinya misalnya banyak orang yang oleh makan siang, maksudnya di restoran, ya. Kenapa oleh sebab waktu break bekerja jadi makannya di restoran? Kenapa harus makan di restoran? Kan Kita bisa bawa makanan dari rumah, dari rumah. Pack makan, makanan. ya, packing dan sebagainya. Jadi itu kecil-kecil sebetulnya. Anda bisa menghemat misalnya 50.000. Tetapi apa yang terjadi sesudah 1 bulan, ya, itu jumlahnya jadi sudah 1,5 juta mungkin, ya. Jadi kita coba lihat bahwa dengan menghemat kecil-kecil, ya, maka walaupun income kecil masih bisa cukup juga. Oke, terima kasih pendeta. Ya, terima kasih pendeta. Jadi Termotivasi untuk masak. makan dari rumah, ya. Benar, termotivasi untuk masak sendiri dan bawa bakal, ya, bawa makanan di kantor, nggak usah pergi makan di restoran. Mungkin sekali sebulan kali pas gajian, ya, dia akan traktir kita di restoran, ya. Nah, ini ada pertanyaan pemirsa yang waktu lalu episode sebelumnya tentang keuangan keluarga yang mungkin belum terjawabkan. Pertanyaannya seperti ini. Jadi waktu episode itu dianjurkan untuk membuat dana darurat setidaknya 6 bulan pengeluaran. Nah, pertanyaannya, mengapa harus 6 bulan? Itu pertanyaannya. Aku juga baru tahu nih, harus dibuat 6 bulan. Mungkin kenapa, ya? Ya. Sebabnya ialah oleh sebab, ya, Tidak tahu apa yang akan kita terjadi. tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang orang mengalami kecelakaan, ya. Ya, kalau mengalami kecelakaan, ya, kemudian tidak bisa kerja, ya. Kalau ada asuransi, itu bagus, ya. Dan asuransi juga akan membiayai hanya 6 bulan. Oke. Tetapi kalau tidak ada asuransi, paling sedikit kita mempunyai income untuk 6 bulan. Dengan harapan bahwa sesudah 6 bulan Sudah sembuh. sudah sembuh, kemudian sudah bisa kerja kembali, ya. Jadi masalah 6 bulan itu harus disisihkan, itu sangat penting sekali. Dana darurat. Jadi jangan langsung begitu ada masalah langsung kolaps. Ada orang yang begitu masukkan uang 1 bulan, pada akhir bulan atau sebelum akhir bulan uangnya sudah habis, ya. Jadi harus disisihkan, dan pengeluaran yang tidak perlu harus ditekan atau dihindarkan sama sekali, ya. Jadi termasuk misalnya seperti membeli mainan untuk anak, ya. Kadang-kadang, ya, tidak selamanya harus diberikan mainan untuk anak yang mahal dari toko, tetapi mungkin saya ingat waktu kecil-kecil mana kami pergi untuk ke toko untuk beli mainan, tetapi bisa bikin
kereta dari kulit jeruk. Ya, kami lihat itu di Unai. Ya. Jadi apa namanya, sesuatu yang orang tua bisa buat sendiri ya. Jadi tetap punya waktu dengan anak-anak, memberikan sesuatu untuk anak-anak, tetapi sesuatu yang hemat ya. Dan kita harus belajar mendidik anak-anak untuk mempunyai sifat yang hemat dan dapat menabung dan juga tidak dipengaruhi oleh masalah materi. Kadang-kadang memberikan itu selalu barang yang mahal-mahal, kita tanpa terasa mendidik anak-anak itu mempunyai sifat yang dipengaruhi dengan materialisme ya. Jadi itu hal yang penting. Wah, luar biasa. Aku jadi ingat waktu dulu juga sering kita main itu, Pendeta. Mobil-mobilan dari sandal dan botol. Ingat kan? Waduh, aku karena baru punya anak terpaksa udah kumpulin botol nih sekarang. Bikin main itu, betul. Untung anakku cewek. Jadi Oh iya. Oke, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak maunya ada they have fun ya. Pakai botol kayak pakai sandal itu asal bersama dengan orang tua itu mereka seneng. Aku pengen beli sandal yang Hammers itu atau apa itu, terus dibikin. Mahal ya? Oh, itu mahal ya? Mahal, Pak. Itu sandal yang mahal juga. Salah, oke. Bu Pendeta, apakah ada usul dari Bu Pendeta sama Bapak Pendeta? Kan kita dianjurkan nih untuk membuat dana darurat itu setidaknya 6 bulan. Tapi keadaan yang sebenarnya itu sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan karena biaya 1 bulan saja itu habis, bahkan bisa kurang gitu untuk 1 bulan. Itu gimana ya? Boleh tolong dibantu Keuangannya. Maksudnya proposal gitu ya? Mengajukan sponsor. Jadi kalau membantu dari segi keuangan nggak bisa, nanti banyak pemirsa yang minta bantuan dari kami. Parah. Mungkin boleh jalur Tetapi pribadi. yang kami dapat anjurkan adalah coba meneliti kembali akan pengeluaran Anda. Kenapa sampai tidak bisa? Ya. Jadi apakah ada misalnya makan, oke? Apakah ada yang masih bisa dikurangi dari dana makan atau tidak? Tetap bergizi, tetap makan, ya. Tetapi mungkin tidak lagi jajan. Ada orang kadang-kadang suka jajan dan jajan itu mahal. Ada satu prinsip dari satu buku yang menulis tentang How to Become a Millionaire. Ya, ternyata hanya dengan menghemat, tidak makan di Starbucks dan makan itu muffin. Muffin yang selalu orang di sini makan. Disebutkan sekitar $5 sehari. Kemudian apa yang terjadi? Ya, sesudah 1 bulan dan sesudah setiap tahun, dan kalau itu diinvestasikan dia bisa jadi miliuner. Jadi evaluasilah mengevaluasi akan pengeluaran supaya dana income yang gaji kecil itu masih dapat untuk dihemat. Dan prinsip yang sangat penting yang tidak bisa dinegosiate adalah persepuluhan dan juga mempunyai dana untuk kegiatan sosial. Dan kita harus yakin dengan keyakinan sepenuhnya kita tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Ya. Jadi kalau seandainya kita memberi kepada Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, maka akan selalu ada income yang tak terduga. Nah, jadi Anda coba mulai evaluasi itu Anda punya pengeluaran, kemudian mana yang dapat ditekan, kemudian itu coba mulai disisihkan. Ingat, jangan kita belanja tanpa list. Itu juga penting ya. Jadi selalu ditulis yang maha penting yang dibeli.
Kalau tidak perlu nggak usah dibeli. Sering sekali kita tergiur dengan apa yang dikatakan sale. Oh, ada sale ini, dapat satu dapat ini. Nah, itu harus hati-hati. Itu banyak sekali sale gimmick yang sering menjeratkan orang sehingga income mereka tidak cukup untuk 1 bulan. Jadi kalau kita evaluasi ini dan kita pegang dengan cara tekun, maka pengeluaran kita biasanya bisa kita atasi. Jadi kami bekerja sebagai pendeta ya di Indonesia, Di Kupang lagi. di Kupang, dan Gaji minimal. waktu di Kupang ya saya masih bisa sisihkan dana Untuk tolong ya, orang. untuk tolong orang ya, bahkan ada orang yang pinjam dari kami ya, ada yang pinjam, ada yang kami kasih ya, padahal masih kerjanya di Kupang sebagai Pendeta, pendeta. intern. Iya. Oke, wah luar biasa, ternyata kuncinya tadi mungkin evaluasi. Evaluasi. Beruntung suami ibu nggak suka jajan ya. Iya. Ada teman aku suka jajan Espode, Ferrari, Aduh, untung suami ibu nggak. Untung. Oke, itulah evaluasi intinya. Mungkin harus evaluasi di rumah ya. Evaluasi, betul. Nggak boleh impulsif ya. Iya, benar banget. Belanja nggak jelas gitu. Mungkin suaminya itu bisa tidur di luar. Iya, makanya harus evaluasi dan Sama bikin ini ya, tadi list, List, mahal betul. list. Jangan Iya. belanja tanpa Mahal list. lagi. mahal list. Belanja harus dengan Luar list. biasa. Oke, untuk saat ini kita akan melanjutkan, tapi kita akan mengikuti dulu beberapa tayangan berikut ini. Oke, kita kembali lagi di Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, jadi abis ini ada apa Kak Det? Nah, tadi kan kita udah sempat disinggung tuh mengenai jajan, atau mungkin itu berhubungan dengan kebiasaan kita. Oke, ini kita mau kasih cuplikan singkat bagaimana keluarga pendeta juga menjelaskan bagaimana untuk menendang kebiasaan atau menahan diri dalam video berikut ini. Tips untuk menentang kebiasaan ini ada beberapa ya. Kita coba lihat ya supaya jangan sampai kita tergoda. Oke, yang pertama adalah Jangan jama, jangan pegang. Jangan ambil sepatu baru yang harganya 2 juta rupiah. Kalau sudah dijama, itu akan membuat kerinduan yang lebih besar untuk membelinya. Kalau sudah dijama, lebih sukar untuk tidak membeli. Jadi, don't touch it. Ya. Jadi itulah kelemahan daripada Hawa, bukan? Dia coba lihat, pengen, akhirnya dia jama. Nah, jangan jama. Kalau Anda sudah tahu, wah ini sepatu mahal sekali 2 juta ya. Ya, saya tahu ada orang bahkan merasa bangga lagi kasih tahu sama orang lain. Saya beli Bailey. Saya punya ini sepatu sekian juta dan sebagainya. Anda perlu ambil putusan, jangan jama. Oke. Kemudian tanya pada diri sendiri. Ya, apa Anda perlu sepatu baru yang harganya 2 juta rupiah? Kalau jawabnya tidak, kalau begitu bisa ditabung untuk keperluan lain. Jadi kita evaluasi, apakah ini saya perlukan, apakah ini saya kepengen. Ya, kalau saya perlukan ya boleh dibeli, tapi kalau hanya kepengen aja, itu harus kita tendang kebiasaan. Ya. Jadi Anda mungkin punya uangnya, tetapi bukan berarti bahwa Anda harus gunakan itu untuk sesuatu perkara yang tidak terlampau perlu. Oke. Kemudian kalau belanja pakai daftar. Oke. Setiap shopping sudah ada daftar untuk dibeli. Apa yang kita mau beli dan jangan
melt sini, melt sana, lihat ya. Jadi kalau saya mau beli ini saja kita beli Lihat terus aja, pulang. ini lainnya sudah selesai pulang. Kalau tidak, ini makanya ada lagu dikatakan awas mata yang selalu melihat. Ya. Jadi itu bisa memberikan orang mempunyai suatu tergoda untuk suatu perkara yang tidak perlu. Kemudian dorong diri Anda. Apapun yang terjadi, dorong kita untuk selalu menabung. Saving, selalu harus saving. Wah, kami sama-sama pegawai mission, artinya kerja untuk misi sebagai pendeta atau dokter, tetapi gaji kan sangat terbatas. Namun tetap berusaha. Waktu kami di UNAI Cisarua, tetap kami siapkan untuk menabung, ya, tetap menabung. Walaupun income itu kecil, jadi kita harus selalu untuk mendorong menabung satu sama lain. Wah, itu dia luar biasa sekali. Aku sampai kagok untuk ngomongnya. Karena seringkali ini yang menjadi pergumulan kita juga. Tapi aku suka tuh poin tadi bilang jangan jamah. Jangan pegang ya. Jangan pegang. Kalau ada sale, ada apa sepatu tuh, wah jangan pegang. Kayaknya sama kayak pacaran ya. Jadi jangan dulu jamah sebelum menikah. Ada korelasinya itu. Karena kalau udah dipegang bahaya. Itu sama seperti ini kaca kan. Pecah dia berarti membeli. Karena kalau kita pegang kebiasaan-kebiasaan itu ternyata bisa berbahaya untuk keuangan kita ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, sampai Gimana, tidur ya kadang. Ada pertanyaan nih Kak Deto dari pemirsa. Dan kita juga ingatin ya. Untuk para pemirsa yang memiliki pertanyaan atau unek-unek bisa langsung tinggalkan komentar di kolom chat Facebook ataupun YouTube, atau bisa langsung chat ke call center Hope Channel Indonesia. Asal jangan minta sumbangan. Minta bantuan dana. Minta bantuan dana, bukan kepada kami. Makanya kerja. Iya. Ada pertanyaan nih. Ada kerendian saya untuk selalu disiplin menabung, tetapi selalu terpakai untuk kebutuhan hidup. Bagaimana caranya supaya saya bisa disiplin ya? Apakah dengan cara saya tidak bisa liburan? Oh, jadi kayak budget liburannya dikurangin. Di-cut gitu, nggak liburan, nggak healing demi untuk kebutuhan hidup. Gimana Pendeta? Dengan sendirinya liburan adalah satu hal yang sangat penting, dan tujuan liburan adalah untuk mempererat hubungan keluarga, dan ini akan selalu diingat oleh anak-anak ya. Tetapi tidak selamanya liburan itu harus yang mahal. Tidak selamanya harus ke Bali. Kalau tidak ke Bali ya mungkin ke Ancol. Tetapi kalau seandainya tidak sampai ada dana ke Ancol ya, liburannya di halaman rumah. Piknik aja, anak-anak udah senang. Anak-anak sedang bikin tenda di halaman, kemudian artinya waktu bersama-sama. Jadi kebersamaan itu sangat penting sekali. Tidak selamanya harus pergi ke satu tempat yang lain. Jadi mendisiplin diri. Bagaimana cara untuk mendisiplin diri? Tadi sebutkan jangan jamah. Satu perkara yang sangat penting adalah tidak usah harus pergi window shopping. Artinya pergi untuk window shopping itu menyebabkan kepengen. Jadi tidak usah pergi ke supermarket ya, kalau nggak perlu, atau ke mall kalau memang tidak ada yang mau dibeli. Jadi itu mendisiplin diri ya. Jadi saya percaya kita tetap bisa mempunyai waktu bersama dengan keluarga walaupun tanpa harus pergi ke Bali atau ke tempat yang lain. Ingat, kami sudah ada satu episode tertentu untuk bagaimana liburan keluarga itu penting. Itu penting. Kalau nggak bisa lihat kembali ya. Liburan penting, tapi bisa dengan cara sangat sederhana. Kadang-kadang ya kita lihat juga ya anak-anak itu ditaruh aja handuk ya atau apa di rumput ya di dekat kita punya ini. Terus kita bilang ayo bawa makanannya, sandwich itu makan dia. Wah, udah senang sekali mereka. Wah, ini piknik kan. Atau piknik. Iya, piknik. Ya, dia sudah rasa senang anak-anak. So, ingat anak-anak itu
tidak perlu mahal untuk menyenangkan mereka, nggak perlu ongkos mahal-mahal. Ya seperti tadi kan Daryl sudah katakan pakai botol pun disatu-satukan yang main ini, dia sudah anak-anak sudah senang. Nah, demikian juga kita bisa mengambil waktu yang menyenangkan dengan anak dengan cara aktivitas yang sangat sederhana. Oke, wah luar biasa. Jadi memang liburan simpel-simpel aja. Iya, piknik, ke taman. Yang penting kebersamaan. Kadang di dapur bikin tenda. Nggak di dapur juga. Kebakaran dong tendanya. Mungkin dari keluarga tetangga sebelah. Ada Oke. pertanyaan. Ini pendeta, saya ada pertanyaan. Di manakah saya harus menyimpan dana darurat saya? Mungkin yang terbaik ya, di tabungan atau berupa investasi. Nah, kita juga sudah mengadakan polling pendeta dan mem. Oke. Polling apa? Berhubungan Lebih dengan memilih pertanyaan ini ya. Lebih baik memilih berinvestasi atau menabung. 53% memilih berinvestasi. Dan 47% menabung. Oh, hampir sama ya. Ya, tipis-tipis. Mungkin pendeta bisa merespon ya. Sekaligus pertanyaan dari Kevin. Nah, umumnya kalau seandainya jumlahnya itu masih kecil, ya kita tabung, ya. Kemudian sesudah jumlahnya itu lebih besar, ya, Baru maka invest. kita investasikan, ya. Jadi tabungan tetap ada menabung, kemudian sesudah kita ingat secara jumlah ya, seperti yang tadi kita sebutkan supaya ada 6 bulan dana darurat. Nah, dana darurat itu biarlah tetap dalam tabungan, ya. Kemudian kelebihan daripada itu, maka itulah yang diinvestasikan. Kenapa itu dalam tabungan? Oleh sebab Anda bisa ambil kapan saja, ya. Namanya darurat tabungan. Ya, jadi Anda kapan saja bisa diambil, ya, kalau terjadi suatu emergency. Tetapi kalau diinvestasikan tidak selamanya bisa diambil, ya. Kalau misalnya diambil kadang-kadang ada resikonya, penalti, ya. Jadi ini hal-hal yang harus diingat dengan baik, ya. Kemudian cara untuk investasi juga harus ingat ya, kalau Anda keluarga muda mungkin yang agak berisiko tinggi ya itu bisa lebih besar ya. Tetapi kalau misalnya seperti orang-orang yang seperti kami ya, percuma untuk mengadakan risiko tinggi. Kita sudah pensiun. Sudah pensiun. Ya. Kenapa? Sebab itu bisa yang berisiko tinggi kadang-kadang bisa turun. Anjlok. Tetapi dia akan naik pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan lagi, mungkin anjlok lagi, ya. Tetapi untuk yang berisiko rendah, ya, itu umumnya kalau risikonya itu turun itu tidak terlalu jauh, jadi tidak jatuh begini. Tetapi ya ada istilahnya apa, dana reksa atau istilah yang kalau di dalam bahasa di sini adalah dana yang berisiko kecil, ya, berisiko rendah, ya. Itu adalah sesuatu perkara yang baik untuk orang yang usianya sudah lebih lanjut, oke. Tetapi kembali hindarkan sesuatu perkara yang berisiko tinggi. Oke, bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pendeta. Mungkin keduanya punya resiko, tapi bisa kita pilihlah dengan bijak lah. Oke, siap. Bijak. Tetapi kalau tabungan kan tidak ada resiko. Ya, tabungan kan saving. Kalau tabungan kan selamanya ada bunga walaupun bunganya kecil. Nah itu Pendeta. Iya. Resikonya bunga. Iya. Jadi usahakan supaya ada tabungan ya dalam waktu yaitu cukup untuk 6 bulan emergency.
dan kelebihan daripada itu baru diinvestasikan. Oke. Nah, kita juga ini ada polling berikutnya yang berhubungan dengan pembahasan kita tentang punya atau tidak punya tabungan dana darurat. Nah, kita pengen lihat nih seberapa besar pemirsa ataupun sahabat Hope Channel yang punya. Ternyata pendeta dari polling Hope Channel saat ini itu 65% itu sudah punya dana tabungan. Sedangkan masih ada 35% dari pemirsa Hope Channel itu tidak punya dana tabungan. Wah, bagaimana ini untuk menyikapi akan hal ini? Dan juga ada sekaligus pertanyaan ya. Pertanyaan yang masuk nih. Oh, itu aja dulu pendeta, sorry. Meresponnya bagaimana? Saya mencari pertanyaan ternyata sudah hilang pertanyaannya. Dengan sendirinya tidak adanya dana tabungan untuk darurat, ya, itu bisa dua kemungkinan. Oleh sebab mungkin dirasa income terlalu kecil, atau mungkin juga oleh sebab nggak bisa mengatur oleh uang. sebab tidak mengatur keuangan atau tidak melihat perlunya itu. Ya. Nah, untuk itu perlunya mendisiplin akan diri kita supaya selalu disisihkan ya dari income yang ada itu untuk satu kebutuhan darurat. Kemudian sesudah itu baru diinvestasikan ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting kembali saya sampaikan oleh sebab kita harus menyiapkan diri untuk paceklik. Masa paceklik. Ya, kita tidak tahu kapan. Mungkin kita keluar rumah, kita dapat accident, kita tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja. Ya, jadi harus ada saving untuk sedia payung sebelum hujan. Oke, baik pendeta. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Pentingkah berasuransi sebagai bentuk proteksi keluarga dan keuangan? Silakan pendeta dan Mem. Ya, asuransi adalah hal yang bagus sekali pada saat anak-anak masih kecil. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa ya orang tua, misalnya asuransi itu bisa kecelakaan, bisa juga pendidikan, asuransi pendidikan, atau bisa juga asuransi kematian. Jadi kalau misalnya orang tua mati, ya paling sedikit tidak terlalu menyusahkan akan orang lain. Artinya misalnya suami kecelakaan meninggal, paling sedikit ada uang asuransi ya yang boleh membantu sang ibu dalam membesarkan akan anak-anak. Jadi dalam masa kecil anak-anak kecil asuransi adalah hal yang sangat baik untuk menghadapi masa yang tidak kita tahu tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Oke. Tetapi kalau misalnya kami berdua sudah tua begini, sudah lewat 70, mana perlu kami ada asuransi lagi ya. Kita ada life insurance. Jadi kami tidak ada asuransi kematian sekalipun, ya. Jadi banyak yang tawar-tawarkan, kami tidak lagi mau ikut asuransi. Bahkan pada saat anak-anak sudah tamat sekolah, kami tidak ada lagi asuransi. Atau mereka sudah bisa berdiri sendiri, ya. Dan kalau kami mati, ya paling sedikit sudah ada dana untuk penguburan. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Maksudnya dengarnya. Udah ngomongin mati maksudnya. Aduh, kayak mana gitu. Dan oke. Yang penting seperti pelajaran sekolah sahabat mungkin ya. Kemarin kita udah banyak pelajar sekolah sahabat tentang kematian itu. Kebangkitan. Investasi ya, asuransi yang terbaik deh kayaknya. Ada harapan. Oke, kita akan bacakan ada sisa polling 2 nih pendeta. Oke, polling selanjutnya, punya hutang itu wajar atau ya atau tidak? Kita bisa lihat pollingnya. Menariknya 50-50. Jawabannya ini 50-50. 50 wajar, 50% tidak wajar. Yang wajar itu sering memberi utang, yang tidak wajar itu yang diutangi. Nah, yang wajar itu suami, yang nggak wajar istri. Iya. Oke, itu karena bahas istri dan suami nih. Polling selanjutnya. Dalam keluarga yang mengatur keuangan keluarga adalah istri. Wah. Setuju atau tidak setuju?
Ah, ini jawaban Ini pemirsa nih. tipis-tipis juga nih ya hasilnya. Setuju 53%. Hampir 50-50 nih. Tidak setuju 47%. Mungkin keluarga Pendeta Kuntara mau merespon tentang hal ini. Oke, mengenai masalah hutang, ya kami sudah sampaikan bahwa kita boleh berhutang, ya, tetapi untuk satu perkara yang memang diperlukan waktu yang cukup lama untuk kita bisa membeli barang tersebut, misalnya Seperti rumah. ya, dan untuk rumah ya adalah wajar ya berhutang. untuk berhutang. Jadi kami sempat berhutang juga, tapi Waktu kami beli rumah. tapi kami coba usahakan untuk cepat bayar. Jadi 7 tahun terbayar. Jadi dia punya interest lebih kami tekankan. Jadi kalau sudah ada saving lebih banyak, wah misalnya hanya taruhlah kita harus bayar $7.000, tapi kita karena ada saving banyak kita bisa kasih 8.000 misalnya. Iya. Jadi dengan sendirinya dia punya interest makin rendah. Iya. Sehingga kita bisa lebih baik ya. Jadi mengurangi dia punya capitalnya itu. Jadi itu yang kita harus cepat ya. Jadi kalau misalnya angsurannya itu $1.000, kita bayar misalnya 1.500 atau 1.200. Jadi cepat sekali dia tercover ya. Cepat terbayar. Oke. Jadi usahakan bahwa dalam waktu 10 tahun ya sudah tidak ada hutang lagi ya. Jadi itu hutang yang tidak bisa beralasan, dinegosiasi, yang bisa beralasan, bisa keterima ya. Tetapi faktor yang kedua, siapa yang pegang uang ya, tergantung kepada siapa yang bisa pegang uang. Kalau istri bisa pegang uang, istrilah yang pegang uang. Kalau suami bisa pegang uang, suamilah yang pegang uang. Jangan kita katakan, oh karena saya head of the family, saya adalah kepala keluarga, saya yang harus pegang uang. Bukan begitu. Jadi tergantung kepada pasangan kita masing-masing. Jadi dengan demikian memang cocok kalau misalnya jawabannya itu lebih kurang 50-50 ya. Sebab tergantung siapa yang pegang uang. Baik, Pendeta dan Mem, sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan yang masuk, tapi karena kita sudah tiba di penghujung acara kita, mungkin dari Pendeta dan Mem akan kasih ke kita closing statement atas pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta dan Mem. Kita hidup dalam satu dunia yang merupakan satu anugerah Tuhan, ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, Tuhan juga memberikan kepada kita rezeki, ya. Maka dalam kehidupan itu kita harus ingat beberapa hal. Kita harus mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kita harus percaya kepada pimpinan Tuhan yang akan selalu memberikan kepada kita rezeki. Jadi kita tidak usah takut mengenai masalah keuangan. Tetapi prinsip-prinsip hidup sangat penting. Misalnya kita harus memikirkan juga bahwa emergency bisa terjadi. Ya, itulah sebabnya perlunya dana untuk yang kita harus tabung sesudah kita berikan kepada Tuhan dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan sebagainya sesuai dengan prioritas masing-masing. Tetapi usahakanlah kalau boleh ya Anda dapatkan 50, 20, 30 ya. Jadi 50% pengeluaran semuanya itu yang sangat mendasar termasuk persepuluhan ataupun kebutuhan rumah tangga dan sebagainya itu 50%, 20% ditabung, 30% adalah suatu perkara yang Anda bisa harapkan, yang dibutuhkan, yang bisa Anda keluarkan, misalnya termasuk di situ untuk liburan dan sebagainya. Oke, itu prinsipnya yang kita harus ingat dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita ya sesuai dengan kebesaran kasih-Nya yang ajaib. Amin. Terima kasih Pendeta dan Mem. Kang, tolong doakan semoga pemirsa dan kita semua bisa mengatur keuangan dengan baik. Amin. Dan kita bisa bertobat ya kalau ya sering jajan atau apa tadi. Iya, apalagi teman Bapak itu. Iya. Bertobat bilang deh. Boleh. Oke, silakan berdoakan. pimpin dalam doa Pendeta. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian.
Oleh sebab kasih-Mu, kami tidak perlu khawatir mengenai masalah keuangan, tetapi biarlah Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus, supaya kami dapat bijaksana dalam mengatur keuangan. Berkati akan semua pemirsa, berkati semua staf Hope Channel, semua kami yang berbahagian, supaya kami tidak akan kekurangan dalam kehidupan, tetapi selalu mendapat rezeki daripada Tuhan, dan kami dengan menerima berkat Tuhan boleh menjadi saluran berkat juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, itu dia dengan topik kita menjawab masalah keuangan keluarga Anda pada saat ini. Luar biasa, sudah selesai. Tak terasa. Terima kasih sekali untuk keluarga Pendeta Kuntaraf yang telah hadir bersama dengan kami secara live untuk menjawab masalah-masalah kita. Terima kasih juga untuk keluarga Ellen ya yang yang tidak ada. Ya, Bapak, kita sudah join bersama, dan kami juga ingatkan ya, mungkin untuk teman-teman pemirsa jemaat, kalau memiliki ide topik ya bisa dikirimkan di mana usulannya? Ke call center Hope Channel Indonesia 0813 1776 2777 atau juga di Facebook ataupun YouTube dan Instagram Hope Channel Indonesia. Oke, untuk itu kita undur diri dulu ya. Dari keluarga siapa? Haflar. Saya Farisa. Dan saya Dian. Dan saya Deto, dan seluruh kru yang melayani ingin mengucapkan Selamat. Oke, harus kompak dong. Latihan dulu, latihan. Nah, langsung. Tetap saksikan terus Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah. dan tentunya Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sampai jumpa.